Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita mau bahas ini nih, Jimny 3 pintu yang sudah 4 tahun dan sudah jalan hampir 50.000 km. Mungkin kayaknya lebih, karena tulisannya itu 49.600. Tapi mengingat ini bannya sudah ganti yang lebih besar, peleknya juga sudah ganti, dan sudah ditambah lift kit juga. Jadi ini kalau dibandingkan sama Jimny standar, ini jadi jauh lebih tinggi. Harusnya dia sudah di atas 50.000 kilometernya. Jadi kita akan bahas secara umum bagaimana tentang keawetan mobil ini, dan kita akan sekaligus servis, sekaligus ngecek karena ada beberapa yang pengen gue servis juga karena usia ya. Dan ini mobil ya, gak kerasa ya 4 tahun ya. Tapi ini bukannya 5 pintu ya, kalau 5 pintu kan dia lebih mahal sedikit ya, sekitar 475 juta untuk yang Matic ya. Dan ini, kalau kalian pengen lihat daftar modifikasi lengkapnya, bisa cek di deskripsi di bawah. Cuman, untuk mobil ini ada beberapa yang sudah gue update, jadi kita akan bahas yang update-nya aja ya. Ini ban, gue udah 3 kali ganti ban. Jadi mulai dari ban standarnya, gue ganti ke pelek ini tadinya, terus karena kegedean dan jadi lemot, akhirnya gue ganti pelek waktu itu JV Luxury dengan profil yang lebih tipis. Itu jadi lebih enak tuh. Tapi ternyata setelah dipakai, ternyata ban BF Goodrich ini dia tuh lucu ya. Jadi kalau dia aus, dia kan patternnya begini nih. Ini kan kayak ada island-island gini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan dia aus, yang sininya aus, yang sininya masih ada, sininya aus masih ada. Jadi kayak gelombang gitu loh. Dan itu kalau dibawa jalan jadi berisik banget dan kasar banget suaranya. Jadi daripada gua beli ban lagi gitu kan, ya udah, gua balikin ke yang modifikasi yang pertama aja. Yang standarnya masih ada, masih utuh, dan yang kemarin JV Luxury velgnya itu juga masih ada ya. Terus nanti kita akan cek rem juga ya. Ini kampas remnya belum pernah ganti, kita akan ganti sama punya Bendix ya. Jadi udah 50.000 km belum pernah ganti kampas rem ternyata. Cuman ada cumannya juga. Ini versi manual. Kalau manual itu biasanya kampas remnya lebih awet dibanding Matic. Jadi kalau mobil Matic kita rem, terus remnya kita lepas, dia kan maju ya. Nah, ketika dia maju sedikit itu dia ngemakan rem sedikit gitu. Makanya rem itu tuh lifetime bisa beda, bisa cepet, bisa lama. Oke, terus gue tambahin ini snorkel karena biar kalau misalkan kita main off-road yang agak ekstrim gitu ya, kita nyelam itu tetap bisa. Dan ininya gue cat biru sedikit ya, biar sewarna body, biar nggak kelihatan modifan amat. Tapi ternyata kayaknya mesti dicat yang agak bagusan ya. Udah, sisanya semuanya sama gitu ya. Antena depan gue copot dari di belakang. Antena di sini juga gue copot. Kenapa? Karena waktu itu ada tendanya. Tendanya kita copot. Kalau kita mau camping, kita pasang lagi. Kenapa gue copot? Karena kalau di tol itu agak kurang enak, jadi limbung ya, pasang tenda seperti itu. Ke belakang juga masih sama. Paling ini nih, ini towing ini hampir nggak pernah dipakai, cuma dia jadinya agak sedikit berkarat ya. Nanti mungkin harus digosok lagi biar karatnya hilang. Terus ke belakang, ini seperti gue bilang tadi, ini antena masih ada ya, jadi buat radio masih ada. Ini juga radionya kita copot dulu ya, karena kita lagi nggak pakai. Terus tutup covernya juga masih ada di sini, dan kemarin kita kan pakai ampli dari Venom ya. Cuma ini rusak, bukan karena Venomnya rusak, tapi karena waktu itu kita pernah off-road kemasukan air, kita taruh di kolong jok kemarin. Ya udah, nanti kita tinggal minta lagi biar untungnya nggak kena subwoofer kolong ya, karena kan dulu pernah gue ikutan kontes audio, gue taruh sebelah kiri kanan gitu kan. Nah sekarang gue standar lagi, gue taruh kolong terus kena air, cuma untung nggak kena subwoofernya. Subwoofernya kan posisi di atas ya, jadi aman. Terus bisa lihat ke sini ya, kita lihat kilometernya berapa. Nah nih, 49.617, tapi pada kenyataannya harusnya lebih karena kita pakai ban yang lebih gede. Oke, sekarang kita langsung aja ke Rotary Auto, kita cek kaki-kaki dan kawan-kawan ya. Karena ini mobil sudah lama sekali tidak mendapatkan perawatan yang proper. Yuk, let's go! Nah, sekarang kita ada di Rotary Auto bersama Ko Ferry. Apa kabar, Ko? Ini mau servis mobil 50.000 km, sambil kita ceritain apa yang udah gua alami dengan mobil ini, apa aja yang udah kudu ganti, udah apa aja, nanti kita bahas deh. Tapi sebelumnya pesanan gue udah dong. Udah nih, kampas rem Bendix General CT. Rotary Auto ini kan official partnernya dari Bendix. Gimana selama jualan ini? Selama ini kita jual Bendix hampir tidak pernah ada problem. Biasanya kalau kita pakai merek lain tuh ada yang setelah pasang mereka ada keluhan bunyi dan sebagainya. Syukur-syukur selama ini kita pakai Bendix semuanya aman sih. Semuanya aman ya. Dan yang gue suka dari Bendix adalah dia punya namanya Blue Titanium Stripes.
Jadi coba dibuka kok. Ini kalau kita ganti kampas rem, biasanya kan dia butuh in rain ya, butuh direm selama 100 kilo atau berapa kilo biar remnya itu ngemplak dan pakem. Kadang-kadang ngelosor ya nggak sih? Nah, karena si Bendix itu punya blue titanium stripes, nah ini nih ya, ada biru-birunya. Jadi kalau misalkan kita baru ganti kampas rem terus kita ngerem, yang ngerem ini biru-birunya dulu. Karena yang bagian biasanya ini belum rain. Setelah ininya habis, udah rain, baru dia itu ngeremnya pakai kampas rem yang benar. Nah, kalau nggak ada biru-birunya ini, itu pas kita ngerem di awal-awal ya, baru ganti ya, kan suka ngelosor ya, bahaya ya. Nah, ini langsung pakem. Dan dia juga ada campuran seramik teknologinya yang bisa ini menahan panas, dan yang kedua bikin nggak bunyi. Sama salah satu rahasia biar dia nggak bunyi, nah ini nih. Nah, di sini tuh ada rubber shims-nya. Jadi kalau misalkan kalipernya itu neken kampas rem, itu kadang-kadang bunyinya dari situ, bukan dari kampasnya, dari belakangnya ini. Nah, rubber shims-nya itu yang bikin dia jadi nggak bunyi salah satunya. Meredam suara. Meredam suara. Karena suara tuh bisa dari gesekan atau bisa dari tekanan si kalipernya ya. Oke, pokoknya nanti kita ganti pakai Bendix sama ini nih kok. Ini tuh kalau kita nyalain, jadi semenjak gua ganti lift kit sama ganti ban lebih gede, ini tuh selalu nyala nih kok. Oke. Tapi ini bukan stability control sama traction controlnya, karena kalau kita ini pencet di sini ya, dia masih bisa mati, masih bisa off. Dan kalau misalkan kita pakai off road terus dia slip ya, itu dia nyala tek gitu. Jadi artinya dia masih bekerja. Jadi kenapa dia masih nyala? Mungkin nanti kita scan ya. Oke. Nanti kita scan dulu baru ketahuan problemnya tuh ada di mana. Oke. AC ini sama sekali belum pernah kita sentuh dari baru. Sekarang kita cek aja sama filternya gimana, apakah masih bagus atau enggak. Jadi penyakitnya itu sih. Cuma menurut gua wajar karena ban lift kit udah kita pasang, terus udah dipakai lama juga, jadi wajar. Ini nih, kap mesin kita buka. Ini kalau dilihat ya. Nah, ini snorkel seperti ini dia. Jadi kalau misalkan ini mobil tenggelam gitu ya, dia masih bisa dapat udara dari sini. Snorkel ya. Jadi masih bisa dipakai buat film. Tapi ya alhamdulillah belum pernah nyelam lebih dari selampu sih. Ini kok. Mesin oke, nggak ada trouble. Cuma mungkin kita lihat air filternya gimana, radiatornya gimana ya. Sama gua mau ganti aki yang gedean kok. Oke. Karena udah pasang winch, jadi kayaknya kalau pakai aki standar agak kurang. Cuma ya? Agak enggak sih. Cuma kalau di winch itu kalau kita mencetnya agak lama suka ngek gitu loh. Kayak langsung berkedip gitu kelistrikan semuanya. Jadi kayaknya mesti aki yang gedean. Terus ini pernah ganti plat kopling. Jadi karena banyak yang make orang itu kan, kakinya tuh beda-beda ya, ngelepas kopling sama ngegasnya. Dan setelah ganti ban yang lebih gede, itu tuh gasnya harus mesti diinjak agak dikit, kalau nggak dia mati, torsinya agak kurang. Nah makanya udah aus tuh, akhirnya udah kita ganti. Tapi waktu itu gantinya di sekitar kilometer 40 ribuan ya. Jadi kita udah ganti plat kopling di Suzuki. Tapi ini so far mesinnya tuh kurang lebih mirip kayak mesinnya R3 atau mesinnya Suzuki Carry sih. Jadi ya harusnya nggak ada banyak trouble ya. Kilometer udah jalan berapa? 49.600. Oh gila, bisa spesifik gitu ya? Ini kan biasanya mobil ini kan coba deh, kalau dibanding punya Om Fitra, mobil pasti disayang-sayang gitu kan, masih bagus. Yang ini ya kayak mobil 50.000 km pada umumnya gitu, karena emang dipakai. Gua ini beberapa kali off-road yang nggak gue masukin video, nggak gue masukin mana-mana, karena nggak semua hal itu yang harus kita publish sih. Ada beberapa kayak gue suka motoran, itu nggak gue posting di mana-mana. Gue suka kadang-kadang main off-road, nggak gue posting di mana-mana. Ya ini, salah satunya nih kelihatan, ininya udah kena wear ya. Si winch-nya itu, karena beberapa kali dipakai buat narik. Ada apa namanya? Garis-garisnya itu loh. Ternyata ini bisa lecet juga gitu. Terus stainless ya? Ini lampu juga udah gua ganti frame-nya, sama dalamnya pakai hyper yang 2,5 inci. Pokoknya kalau mobil lu dia punya lampu itu standar wajib harus pakai bilet ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Yang penting terang dan nyaman sih. Dan tidak bikin sila orang. Kalau ini nggak gua nyalain. Kecuali pas lagi off-road, karena ini sinarnya terang banget dan ke atas nih Osram punya nih. Diikutin sama punya fog lamp. Oke. Kita cek ya. Iya. Jimny setelah 50.000 km kayak gimana.
bisa dilihat kakinya ya. Jadi sebenarnya gue kalau tiap habis off road tuh pasti gue langsung cuci kolong total, bener-bener bersih sampai kinclong. Cuman ya karena dipakai tiap hari, ini tuh debu semua. Ininya masih bening kan? Ininya bening, yang ininya debuan semua yang nempel. Nah ini udah kebuka, seperti ini kondisinya dan bisa kita lihat kakinya. Ini dia sudah ganti ya, soknya pakai punya Ome, per juga sudah ganti. Terus kaki semua kondisinya kayaknya masih baik ya, belum ada yang aneh-aneh. Gue juga nggak merasakan ada suara-suara aneh sih. Tapi mungkin itu dikarenakan karena kita pakai bannya seperti ini, suaranya agak berisik jadi nggak kedengeran. Nanti kita akan naikin ke shaking machine. Nah terus tadi kampas rem yang lama udah kita lepas, kita langsung ganti sama punyanya Bendix saja. Nah ini dia seperti ini bentuknya. Dan kalau kita pakai Bendix ya, itu di sini ada tanda replace. Nah ini kan ada garis nih, kosong. Nah, banyak orang kira tuh kalau garisnya ini udah habis, baru itu ganti. Padahal enggak. Ganti itu setelah kena tulisan replace di sini. Nanti kalau udah misalkan habis, langsung segera diganti aja. Dan kalian bisa beli kampas rem ini secara online di Tokopedia. Langsung aja cari official store Bendix. Nah, kalau beli di sana, kalian bisa dapat pemasangan gratis di bengkel-bengkel rekanan Bendix. Kayak misalkan dari kantor gue itu dekatnya ke Rotary Auto, bisa ke Rotary Auto. Tapi kan nggak semuanya dekat dari sini. Ada mungkin teman-teman yang dekatnya sama warna-warni ban, atau bengkel Andala, atau Otoclicks, atau mungkin dekatnya sama YT Auto Service. Nah, bisa langsung ke sana aja, bawa kampas rem Bendix yang sudah kalian beli secara online di official store-nya Tokopedia. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau pasang kampas rem sendiri, sebenarnya nggak sulit. Yang penting ada alat presnya ini. Karena kan dia masih ditekan ke dalam ya. Kalau nggak, kaliper nggak ditekan ke dalam, ya susah pasangnya. Nah, jadi bagian yang ada ininya, kita taruh di bagian dalam. Dah. Sekarang tinggal yang bagian luarnya. Dah. Jadi alat ini cuma tinggal kita selipin di sini ya. Oke. Habis itu kita putar biar si kalipernya itu kepres. Nah, udah mentok. Kalau udah mentok kita lepas. Udah. Kalau udah kita press, kita tinggal pasang aja. Dah. Selesai. Udah, kita tinggal kencengin lagi di sini bautnya. Nah, terus tinggal kita kasih grease aja. Kita masukin ke dalam sini. Bentar, kita nunggu racet dulu. Jadi kalau udah diputer, udah kenceng itu agak susah. Dah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu caranya ganti kampas rem. Sebenarnya simpel sih, cuman kita mesti turunin ban, ya kan, kena grease, terus kotor. Apalagi kalau misalkan kalian pakai kampas rem yang masih mengandung bahan asbestos, itu bahaya banget. Pas kehirup debunya, itu bisa masuk ke pernapasan, ke paru-paru, dan itu nggak bisa menyebabkan kanker salah satunya ya. Nah, kalau Bendix sudah bisa dijamin bebas asbestos. Dan yang kedua, kalau kalian beli online dan malas pasang sendiri, langsung aja bawa ke bengkel-bengkel rekanannya Bendix. Nah, jadi langsung aja ke Tokopedia, cari official store Bendix. Bendix, teknologi rem pesawat hadir untuk mobil Anda. Nah, ini tadi kita lepas air filternya. Ternyata gampang banget, cuma buka 2 klip ya, langsung bisa kebuka. Nah, ternyata kotor sekali. Dan sayang sekali barangnya nggak ada kok ya. Kosong. Jadi tadi kita udah ke Suzuki yang di Veteran, yang cuma jalan cuma 100 meter, di sini juga nggak ada barang. Lalu tim kita udah cari juga di toko spare part. Ternyata 3 hari ya? Barangnya ini nggak ada. Oke. Dan harus inden tuh 3 hari. Dan ini ya, filter udara ternyata made in Japan. Jadi ini jauh-jauh dari Jepang. Jadi pantesan barangnya nggak ada di mana-mana. Nah, satu lagi, ini dia punya filter AC juga, ini kotor banget nih Om. Kotor ya? Sudah sampai tembus depan belakang. Udah, yang belakang kotor ya? Kotor. Oke. Nah, jadi dikhawatirkan
evaporator dalam juga takutnya tembus ada debu. Oh. Nah, supaya praktis, nanti kita servisnya itu tanpa bongkar. Nanti kita ada alatnya kok untuk servis tanpa bongkar. Ini kayaknya dari pertama kali baru sampai sekarang AC belum pernah diapa-apain sih. Oke. Cuma masih dingin. Nah, nanti kita coba Nanti cek kita ya. maintenance saja. Ya udah. Pakai endoskopi ya? Iya, Oh. betul. Ya. Kita ada mesin baru sih Om. Apa tuh? Kita mesin baru untuk cuci evaporator tanpa bongkar. Nanti kita lihat nih dia punya alatnya. Alatnya ya? Ini juga baru ini. Baru? Baru. Oh, Memang beda baru. ya? Oke, kita cek. Oke. Ini alat apa lagi nih kok? Jadi ini alat ini adalah alat yang kita bikin. Ini adalah alat untuk flushing Ya. dan bisa juga alat untuk servis AC tanpa bongkar. Kalau ditanya ini nama mesinnya apa, belum kasih nama. Oh, oke. Nanti kita akan kasih nama karena ini juga kita belum launching. Cuman memang secara fungsional memang dulu kita tuh udah pernah bikin. Namanya kalau ini namanya mesin flushing, kalau belakang ini namanya cooling mesin. Istilah kita. Cooling machine buat? Cooling mesin itu jadi itu istilah kita di Rotary itu adalah dulu kita pernah 7-8 tahun yang lalu tuh kita pernah menciptakan satu mesin servis AC mobil tuh tanpa bongkar. Oke. Nah, dengan satu alat jadi kita bisa masuk ke dalam evaporator, dia ada kameranya, kamera itu bisa disemprot gitu loh. Oh, ya kayak Nah sekarang endoskopi gue itu ya? gabungin, jadi satu, flushing sama cooling jadi satu. Jadi makanya kalau ditanya ini alat apa ya belum ada nama, nanti baru udah. Jadi ini flushing oli dulu nih, oli kompresor. Ya, ini kita untuk ngecek dia punya tekanannya, terus ini bisa di flushing, nanti bisa di recovery dulu dia punya freon, flushing nanti setelah itu divakum baru di recharge lagi. Jadi nggak perlu nambah freon ya? Iya, Nggak perlu ya? langsung masuk ke dalam sini. Coba, ini lagi mau dibersihin evaporatornya. Tuh lihat tuh, kameranya ya. Bagus ya. Bersih nggak tuh kok? Berdebu-debu alus-alus gitu lah ya, karena dia masih ada filter sih yang untuk ngefilterin Itu apa tuh? Kipasnya ya? evaporator. Oh, udah evaporatornya tuh ya? Langsung ke evaporator, nggak ke kipas lagi. Kalau kipas itu kan sebenarnya bisa dilepasin. Oh, Nah. berarti ini bisa dipakai buat ngecek rangka ESAF ya? Bisa, bisa. Kalau beroli apa segala kita bisa lihat dari sini. Mana kisi-kisi evapnya? Bentar, masih dicari. Oh, ketemu ya? Kotor nggak, Pak? Bentar langsung. Nggak terlalu ya? Oh, masih aman ya? Jadi ternyata 50.000 km masih aman dia. Enak ya, nggak perlu bongkar-bongkar dashboard ya? Kalau untuk maintenance aja masih oke, tapi kita kalau untuk servis tanpa bongkar seperti ini kita tuh ada persyaratannya. Apa tuh? Jadi kalau misalkan kita sebut 0 tuh bersih banget, 100% tuh kotor banget ya. Oke. Dia sampai batas 50-60% masih oke, tapi kalau lebih kotor daripada itu lagi kita nggak Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus tetap turun Tetap ya? turun. Jadi ada tetap limitasinya ya? Betul. Oke. Nah, untungnya kalau misalkan evaporator yang sudah menggunakan filter seperti ini, ya kayak gini deh evaporatornya walaupun udah usia berapa tahun? 5 tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahunan. Masih 2020 kan 2024. masih lumayan. Makanya buat kalian jangan pernah cabut filter cabin. Tapi ada mobil yang dari barunya nggak ada filter cabin. Ada, betul. Ada beberapa jenis mobil, contohnya kayak Brio itu nggak ada. Oh, Brio nggak ada? Itu harus dipasangin. Dia tempatnya sebenarnya udah ada, itu tinggal dipasangin. Tapi yang kacaunya tuh ada beberapa mobil yang bawaannya ada, terus karena AC-nya pelan anginnya, terus sama dia dibuka DP filternya, jadi rasanya kenceng. Oh Dipasang. iya. Terutama ini yang pakai, kan ada sekarang yang filter AC tapi pakai apa? HEPA filter. Oh iya, bisa juga. Itu kan jadi kecil AC-nya kan? Betul, karena tebel Om. Ini makanya kalau pasang HEPA filter, kalau bisa jangan jangan di filter AC, tapi yang di luar aja gitu. Kayak cup holder gitu bentuknya ya, banyak ya. Jadi untuk yang masalah ini, trouble codes di stability control, meskipun dia masih aktif ya, ternyata di sini tulisannya backup M switch system fault. Kurang ngerti apa ya, mungkin mesti bawa ke Suzuki. Ini kalau udah dipencet, bisa di-erase code nggak? Jadi ternyata nggak bisa dihapus ya. Ya wes, kita terima apa adanya. Cuma gue ngetes ABS-nya pernah gue tes masih bekerja, ya kan? Stability control masih bekerja. Jadi ini sebenarnya apa ini? Apakah traction controlnya
Nggak juga, traction control juga masih bekerja. Sudahlah. Mungkin ada error sedikit, nanti kita akan coba cek ke dealer Suzuki ya. Ada suara ternyata ya. Dari mana tuh? Iya. Ada suara tuk 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 tuk. Tapi kalau jalan nggak ada suara kok. Apa karena bannya berisik? Oh ini Om. Oh. Kaki-kaki masih aman ya? Ya aman lah Oh. mobilnya. Harusnya kayak gini ya. Ini suara ini ternyata suara winch ya. Jadi kaki-kaki masih aman. 50.000 km. Beberapa kali dipakai off-road ya. Masih bagus alhamdulillah. Nggak ada bunyi-bunyi aneh ya. Tapi emang di jalan nggak ada bunyi-bunyi aneh sih. Nggak ada bunyi ya. Tapi emang kalau mobil RWD, terus Suzuki kan juga terkenal kuat ya. Kayak kakinya sih alhamdulillah nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini mobil tuh kayak kayaknya cukup complicated ya. Bayangin, ini steering rodnya itu di sini nih, ke kanan. Terus nggak ada sambungan ke kirinya. Tahu nggak ini sambungan ke kirinya dari mana kok? Oh, dari mana? Dari mana? Depan. Gua pikir kan ada di sini ya. Oh. Ya kan belok dia ikut narik nih di sini. Ternyata dia itu dorong ke sini. Dari di belakang ada lagi dorong ke situ tuh. Jadi Kompleks dia ya? jadi kompleks. Mau belok aja itu mesti ke kanan dulu, habis itu ke kiri dulu. Oh. Tapi selama 50.000 km, anggap 50.000 lah ya, 49.600 sekarang, kaki-kakinya masih top. Nggak ada yang bunyi aneh-aneh, nggak ada busing-busing yang retak gitu ya, dan kelihatan nggak ada anomali ya kok ya. Coba ini kotor aja nih. Kotornya ini kayaknya bekas ya dipakai, nggak pernah dicuci kolong gitu ya, main pakai aja, ya udah akhirnya kayak gini sih. Tapi kondisi menurut gue masih oke ya. Terus kalau kita lihat juga ini baut-bautnya nggak ada yang karat ya, bagus semua alhamdulillah. Nah itu jadi kalau kemarin kita bikin owning experience pakai Innova apa dan kawan-kawan, nggak sampai selengkap ini kok. Ini mungkin video owning experience kita paling lengkap, mulai dari ketahanan mesinnya gimana, masih bagus semuanya. Kaki-kaki juga masih bagus. Kampas rem udah mesti ganti, kita ganti sama pakai Bendix ya. Sama untuk yang dalam-dalam apa yang kurang-kurang juga udah kita bahas kita ya. cek. Cuma sayang yang ESC-nya itu nggak bisa hilang kok. Oh, gitu ya? Iya, tadi pakai scanner gitu tetap Nggak nggak kebaca. bisa, nggak kebaca. Oh. Bilangnya AMP. Apa itu? Mesti dilacak dulu nanti ya. Tadi udah di video ya ini ya, dilihat ya. Nanti kita bawa ke bengkel Suzuki aja. Terima kasih banyak kok. Thank you. Udah dibolehin. Nanti next beberapa mobil lagi kita coba akan bikin owning experience-nya seperti apa. Jadi kita bisa lihat apa aja kurangnya, apa aja masih dicek. Kira-kira apa sih penyakitnya gitu Ya. kan? Kurang lebih kayak gitu. Dan overall punya Jimny itu sebenarnya udah ketaker ya. Ini kan mobil emang basic sekali ya. Nggak ada teknologi-teknologi yang wah banget gitu kan. Nggak ada hybrid. Bener-bener metal to metal. Kaki-kakinya disiapkan buat off-road, makanya kuat banget sampai sekarang. Terus mesinnya juga mesin yang teknologi sederhana, kuat juga. Paling kalah di plat kopling yang udah pernah ngelos sekali. Ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya Jimny, coba komen di bawah seperti apa rasa memilikinya. Dan setelah kalian pakai 4 tahun, atau 3 tahun, atau 2 tahun, nah, apa aja yang udah pernah diganti? Komen di bawah. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.